Podcast Juara, Jabar Prof bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Kembali lagi di Podcast Juara, Jabar Prof bersuara. X Beranda DP3 AKB Provinsi Jawa Barat. Bersama saya Yudi Reven, tentunya setiap episode akan mengangkat tema-tema mengenai perempuan dan anak. Nah, kalau misalnya kemarin kita berbicara tentang kekerasan pada perempuan dan anak, kita akan fokus ke anak sekarang. Nah, temanya adalah pemenuhan hak anak melalui KLH. Kota Kabupaten Layak Anak. Nah, sudah hadir bersama saya tentunya Yudi Reven, ada Bu Rumondang Rumapea, tentunya Kabid Pemenuhan Hak Anak DP3 AKB Provinsi Jawa Barat. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Kak. Luar Gimana biasa. kabarnya? Oh, sehat selalu dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tentunya juga ada perwakilan dari Forum Anak Daerah, Rido Putra Sutrisno. Selamat siang, Kang. Selamat siang, Bunda. Ya. Oke, luar biasa sekali. Tentunya ini vibe-nya positif banget nih ya. Hari ini kita ngobrolin tentang anak-anak yang harus ceria. Ceria. Gitu ya. Oke. Tidak ada beban. Tidak ada beban. Oke, siap. Ini adalah tema yang begitu luar biasa. KLH, Kota Kabupaten Layak Anak. Namun sebelum itu kita pengen ngobrolin dulu nih tentang bidangnya Bu Rumondang. Boleh dijelaskan tupoksinya itu apa saja, Bu? Terima kasih nih, Kang Revan. Ya. Ya, jadi begini, Kang Revan. Bidang pemenuhan hak anak itu pada prinsipnya adalah bagaimana agar anak-anak itu bisa mendapatkan haknya gitu ya. Jadi biar anak-anak itu bisa tumbuh berkembang dengan optimal. Jadi orang dewasa itu harus memenuhi hak anaknya. Sehingga nanti dengan terpenuhinya hak-hak mereka itu ada berapa ya sayangnya? 31. Ada 31 haknya loh, Kang Repan. Waduh, nanti Kang Repan kalau jadi orang tua harus tahu itu ya. Harus tahu. Begitu banyak haknya, kita jadi bisa menulis, aduh dosa-dosa nih ternyata kita tidak memenuhi hak anak kita gitu ya. Sampai bermain itu haknya tuh loh. Bermain itu aja haknya. Jadi hak mereka mengeluarkan pendapat ya. Yang pasti ya kalau pendidikan, kesehatan, yang seperti itu beragama, identitas itu hak mereka. Betul. Sampai bahkan mereka itu berpartisipasi di dalam pembangunan itu haknya gitu ya. Nah, bidang saya itu untuk menguatkan agar hak-hak anak di Jawa Barat ini terpenuhi. Sehingga kita harapkan tadi dengan terpenuhinya hak-hak mereka ini, mereka tidak terjerumus ke dalam anak korban. Ya gitu. Jadi pencegahan. Dari sisi pencegahan. Jadi kalau boleh mah ini sebagai reminder juga, pengingat juga nih untuk orang tua ataupun misalnya calon orang tua gitu ya. Nah, ternyata anak ini punya beberapa hak, tadi kurang lebih 31. Mungkin boleh dipelajari dan oh iya ya ada 31 hak. Emang apa aja? Boleh di browsing dilihat ya kira-kira apa saja. Apakah nih Bunda sama Yanda di rumah atau dimanapun berada sudah memenuhi hak anak atau belum? Jangan-jangan belum nih dari 31 itu. Nah, mungkin boleh juga sebagai pengingat juga ya Bu ya. Hari ini kita ingatkan untuk Bunda dan Yanda ataupun calon orang tua nih ya, ternyata anak tuh punya hak 31 tadi ya, 31 hak anak. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022. Itu sudah diatur juga ya? Sudah ada diatur, undang-undangnya. siap. Nah Bu Rumondang, kita ngobrolin tentang KLH, Kota Kabupaten Layak Anak. Ini tuh apa sih kalau boleh tahu nih? Jadi kita mulai dulu dari anak kan. Kalau tidak tahu arti anak kan jadi betul. Nanti sasarannya siapa aja nih. Jadi kalau anak itu adalah seseorang dalam kandungan. Jadi anak teh mulai dari dalam kandungan sampai seseorang yang belum berumur 18 tahun kurang 1 detik ya. Begitu ya. Masih berarti besoknya nih mau 18 nih gitu. Sekarang masih 17 tapi masih jam 23.59. Itu anak. Itu anak. Nah, itu. Jadi itu yang termasuk dalam anak gitu ya. Jadi latar belakang KLH ini, Kabupaten Kota Layak ini, karena pertama kita sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Jadi wajib hukumnya, kita melakukan pemenuhan hak anak kan begitu. Nah,
banyak aturan-aturan yang sudah diterbitkan, konsekuensi dari kita meratifikasi Konvensi Hak Anak mulai dari Kepres nomor 36 tahun 90 ya, sampai yang terakhir itu Undang-Undang nomor 17 tahun 2016, sudah beberapa kali direvisi tadi Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak gitu ya. Jadi salah satunya implementasi dari kita meratifikasi itu yaitu tadi Kabupaten Kota Layak Anak. Jadi implementasi dari kita meratifikasi KLA ini. Nah, KLA apa gitu ya kan? Nah, jadi KLA itu memang sistem dia ya. Jadi sistem kan terdiri dari sub-sistem ya. Jadi sistem pembangunan gitu ya. Di dalamnya apa? Ada 2 faktor, yaitu tadi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak gitu. Oke, pemenuhan dan perlindungan khusus anak ya. Yang nih terintegrasi, berkelanjutan. Jadi tidak sudah sekarang aja, besok nggak bisa. Harus secara terus menerus. Continuity sustainable. Dengan mengintegrasikan apa? Kebijakan, program, kegiatan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, juga pentaheli. Jadi itu KLA tersebut dia merupakan satu sistem sehingga siapapun dia nanti gitu, mau kepala daerah ataupun pendamping pembinanya bertukar, ini harus tetap jalan, harus dipastikan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak tadi itu suatu keniscayaan agar anak bisa tumbuh kembang dengan baik. Oke, itu dia. Ini berarti kalau kota kabupaten dan diatur oleh undang-undang berarti harus seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Harus mengikuti KLA ini? Harus. Oke, nah ngobrolin tentang di Jawa Barat nih. KLA ini sudah diterapkan di beberapa kota atau kabupaten kah kira-kira? Semua sudah menerapkan kabupaten kota layak anak. Nah, hanya memang setiap tahun itu ada yang namanya penilaian Kabupaten Kota Layak Anak. Gitu. Ada tingkatannya sesuai dengan eviden yang memang kabupaten kota itu input di dalam aplikasi. Jadi KLA ini tadi merupakan rapot lah ya, rapot kabupaten kota di dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak dan perlindungan anaknya tadi. Ada yang pertama, yang paling rendah itu Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan KLA itu sendiri. Oke. Jadi yang paling tinggi itu adalah KLA-nya sendiri. Yang paling rendah itu Pratama. Oke, sip. Ini menarik nih. Sebelum kita ngebahas tentang tingkatan itu, saya ke Ido dulu nih, Dok. Oke, Dok, boleh dijelasin nggak apa sih Forum Anak Daerah ini? Oke. Jadi forum anak dulu ya. Forum anak itu adalah wadah organisasi yang dikelola oleh anak untuk anak dan juga memang menampung aspirasi dan kebutuhan anak yang akan disampaikan kepada pemerintah. Nah, jadi forum anak ini punya 2 peran. Peran yang pertama pelopor dan pelapor, yang kedua partisipasi dalam pembangunan. Nah, jadi pelopor dan pelopor ini forum anak tentunya tadi yang udah dijelasin Bunda seputar hak anak. Nah, itu kita menjadi agent of change atau mempelopori agen perubahan pemenuhan hak anak. Jadi supaya di daerah, ini khususnya di Jawa Barat, di 27 kota kabupaten tidak ada lagi anak yang tidak terpenuhi haknya. Itu perannya forum anak di situ mempelopori. Dan juga pelapor bila ada tindak kekerasan terhadap anak. Jadi bisa langsung forum anak teruskan ke dinas ataupun lembaga yang menangani kasus kekerasan terhadap anak itu sendiri. Oke, kalau forum anak ini berarti ada di tiap kota kabupaten? Ya, jadi forum anak ini ada beberapa tingkatan. Dari tingkatan yang paling rendah ada dari yang paling kecil desa dan kelurahan, lalu ke tingkat kecamatan, kota kabupaten, provinsi Jawa Barat seperti ini, dan ada nasional gitu. Sampai berarti nanti banyak ASEAN. Ya, lumayan ya? Iya, betul. Jadi satu kota kabupaten kira-kira berapa personilnya untuk pengurus FAD ini? Kalau itu tentatif, relatif juga kita kembalikan ke masing-masing daerah ya. Mungkin sesuai juga, ada yang mungkin 30 anak. Kita kalau di provinsi khususnya kita sampai 50, 50-60 anak. Karena kan se-Jawa Barat 27 tersebar ya, kota 27 kota kabupaten itu. Betul. Ya. Oke, tapi semuanya umurnya tidak di bawah 17 tahun kan? Para pengurus?
Para pengurus harus di bawah 18. Harus di bawah tetap 18. Karena juga tadi sama ya? tadi Betul. anak, tadi masih anak. definisi Oke. anak. Definisi anak itu. Berarti kalau gitu kalau misalnya Ido udah 18 tahun udah nggak bisa jadi pengurus? Sudah tidak bisa jadi pengurus, lanjut ke fasilitator. Fasilitator. Oke. forum Jadi anak. ada tingkatan selanjutnya. Iya, di forum anak pun ada kelembagaannya lagi nih Kak Raven. Nah, jadi ada pengurus. Pengurus ini memang harus usianya anak. Minimal 12, maksimal 17 sebelum 18. Oke. 16. Ido berapa tahun sekarang, Dok? 16. 16 tahun? Masih usia pengurus. Oh, oke. Lalu setelah mungkin sudah 18 itu ke fasilitator. Fasilitator nih alumni-alumni forum anak, kakak-kakak yang sudah bisa membimbing adik-adiknya. Gitu. Iya. Lalu juga kita forum anak Jawa Barat sudah punya sekretariat, mengikuti mengadopsi sekretariat di nasional, sekretariat forum anak nasional. Jawa Barat sudah memiliki sekretariat forum anak dan for your information ya warga Jabar, sekretariat forum anak Jawa Barat ini baru loh dapat juara DAVA Award dari Kementerian PPPA, juara satu terbaik se-Indonesia. Wow. Ini dapat penghargaan dari kementerian pastinya begitu luar biasa dong ya. Suatu kebanggaan bahwa Jawa Barat tentunya ada satu prestasi ya yang berasal dari anak-anak. Orang dewasa berprestasi itu biasa. Tapi kalau misalnya anak-anak berprestasi ini begitu luar biasa ya Bu ya. Yes. Seperti itu. Oke. Nah, kaitannya sama KLA apa nih? FAD ini. Betul, karena tadi aku udah garis bawahi nih sebelumnya ada 2P, peran forum anak sebagai pelopor dan pelapor. Nah, forum anak ini kan memang di bawah naungan kalau di daerah Dinas DP3 P2KB, DP3 AKB. Nah, itu forum anak juga nanti menjadi penilaian. Jadi setiap ada evaluasi KLA, forum anak nih dinilai sendiri, dievaluasi sendiri bagaimana nih pemerintah daerah sudah menyelenggarakan forum anak gitu. Bagaimana peran forum anak kepada untuk di tingkat daerah ini apakah sudah menjalankan perannya, terus disupport oleh pendamping dinas ataupun pemerintah daerah. Lalu juga keterkaitan dengan KLA ini sangat penting karena forum anak ini kan banyak kegiatan nih, Kak Raven. Banyak program-program yang dijalankan dari jadi ada klaster pemenuh anak-anak. Klaster pemenuh anak-anak ini ada 5 klaster. Dari klaster 1, 2, 3, 4 sampai 5. Nah, itu semua dinilai tuh program yang udah dilakuin forum anak. Jadi kalau forum anaknya inovasinya banyak, terus juga forum anaknya support dengan dinas deket banget gitu. Nah, itu menjadi penilaian yang sangat-sangat diperhitungkan untuk kabupaten kota. Jadi harus erat kaitannya sama dinas. Betul. Forum anak dan KLA itu erat sekali. Oke, kalau boleh tahu indikatornya apa sih untuk KLA ini? Indikatornya selain inovasi tadi ya. Selain inovasi ya. Jadi salah satunya kan sebenarnya indikator KLA ini salah satunya di forum anak. Nah, jadi forum anak itu nanti dinilai dari program inovasi, terus juga bagaimana mereka sudah melakukan peninjauan ke tingkat yang lebih kecamatan, kelurahan ke tingkat yang lebih lini sektor terbawah gitu. Terus juga bagaimana forum anak bisa bukan hanya dengan dinas hubungannya. Jadi forum anak ini bukan punya DP3 aja, seluruh SKPD, seluruh perangkat daerah dan juga ada organisasi lembaga masyarakat juga. Jadi forum anak ini memang untuk semua gitu, untuk semua kepada semuanya juga gitu. Jadi bukan hanya milik DP3KB. Secara kelembagaan oleh DP3KB, tetapi sebenarnya tadi 2 peran mereka itu harus menunjang 24 indikator yang ada di KLA melalui peran mereka tadi 2P. 2P, gitu ya. Karena KLA itu implementasi perwujudan KLA itu kan harus melalui gugus tugas makanya tadi. Jadi dia ada gugus tugasnya yang terdiri dari perangkat daerah, LM, dari dunia usaha, media plus anak sendiri. Plus harus anak. Nah, anak melalui forum anak ataupun sebenarnya kelompok-kelompok anak yang lain gitu. Mereka menjadi mitra. Mitra karena kan kita ini KLA itu kan anak kan. Jadi kadang-kadang di dalam mensosialisasikan itu akan jauh lebih efektif melalui teman sebaya. Jadi mereka ini menjadi mitra kita di dalam mensosialisasikan dan
perwujudan dari 24 indikator tersebut. Begitu. Sehingga mereka dinilai di dalam instrumen KLA itu apakah forum anak sudah melakukan perannya di 24 indikator. Apakah forum anak sudah dilibatkan di dalam perencanaan pembangunan? Apakah forum anak sudah bermitra di dalam melaksanakan 2P-nya dengan dunia usaha, media, lembaga masyarakat gitu. Karena akan jauh lebih efektif karena mereka yang merasakan gitu ya. Mereka yang bisa melihat benar nggak nih kami sudah dipenuhi hak kami sudah dilindungi nggak gitu kan. Nah melalui anak-anak ini nih, halo Bapak Pembina, halo PDOPD, ini kami masih merasakan ada yang kurang, atau kami sudah merasakan good, sudah bagus gitu kan. Atau ada loh Bapak Ibu ini kami temukan di lapangan begini. Nah ini hayo mangga diselesaikan. Nah itu mitra kita di dalam mewujudkan KLA gitu Pak. Bu, kita balik lagi, kalau tadi kan ada yang pertama adalah bukan Madia, apa tadi? Pratama ya? Pratama yang terakhir adalah KLA ini ya. Oke, nah boleh ceritain nggak kalau misalnya di Jawa Barat ini kebanyakan apa levelnya? Ya, jadi kita tahun 2023 kemarin kita Jawa Barat 24 kabupaten itu sudah mendapatkan predikat. 23 sayang. 23. Okay. Masih 4 yang belum mendapatkan predikat ya. 3 Nindya, kebanyakan itu Madya lebih kurang ada berapa ya, dan masih banyak yang Pratama memang. Nah memang kita ini lagi berusaha agar ada yang utama gitu ya, karena memang susah untuk utama ya, karena 24 indikator pertanyaannya itu hampir 200 lebih loh Kang Repan. Belum pertanyaannya beranak cucu lagi gitu. Pertanyaan satu anaknya cucunya banyak banget gitu dengan eviden yang luar biasa gitu ya. Jadi kita memang masih berupaya tahun depan kita bisa ada yang utama gitu ya. Ada utama ya, walaupun predikat bukan segalanya gitu ya. Tapi sudah berikhtiar ya supaya melihat bahwa memang tadi rapot juga kita ikatkan rapot melihat bahwa daerah itu benar-benar sudah berkomitmen di dalam memenuhi hak anak dan juga melindungi anak. Gitu Kang Repan. Bagaimana ini caranya pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui DP3 AKB untuk mengontrol semua nih, kan 27 kota kabupaten lumayan besar nih ya untuk KLA ini. Apakah ada sosialisasi kah, atau mungkin dikumpulin yuk semua kepala daerahnya, kita kasih tahu ini indikator-indikatornya yang tadi 24 sekian ya. 24 itu seperti apa Bu Mondang? Jadi yang pertama kita dari sisi kebijakan dulu gitu kan. Jadi karena di pusat juga sudah banyak kebijakan. Nah itu juga kita implementasikan melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi kita sudah punya Perda. Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak nomor 3 tahun 2021. Selain Perda, turunannya itu kita Pergub. Sudah ada juga Pergub nomor 13 tahun 2022 tentang petunjuk teknis Perda tersebut. Yang ketiga kita sudah punya gugus tugas Profila. Gugus tugas Provinsi Layak Anak. Nah ini yang kita harapkan bisa mengintervensi melalui kebijakan program kegiatan kepada gugus tugas yang ada di kabupaten kota. Disinergikan gitu ya, dikolaborasikan gitu ya, kegiatan-kegiatan yang menunjang 24 indikator tadi. Yang keempat kita juga sudah punya rencana aksi daerah penyelenggaraan perlindungan anak. Yang tadi baru kita sosialisasikan juga nomor 23 tahun 2023 ya. Itu dari sisi kebijakan sudah sangat komplit menurut saya. Bahkan masih banyak lagi peraturan-peraturan yang oleh perangkat daerah yang mengampu si 24 indikator. Misalnya Disdik punya peraturan, Dinkes gitu ya, Kang Revan. Dan yang kedua kita selalu berupaya melalui penguatan komitmen kepala daerah. Kita ini dengan Bu Kadis itu keliling-keliling gitu teh. Kita ke kabupaten kota. Ternyata kelilingnya bukan keliling OPD tapi juga ini keliling daerah juga ya. Keliling daerah, kumpulkan, kita minta kepala daerah dengan plus gugus tugas mereka. Karena tadi ini adalah dikerjakan oleh gugus tugas tadi untuk
meminta komitmen dari Bapak Kepala Daerah dengan gugus tugas agar benar-benar serius gitu ya di dalam implementasi KLA ini. Selain program-program kita tentunya, kita melakukan BIMTEK gitu ya kepada kabupaten kota, rakor, banyak sekali yang sudah kita lakukan selain upaya-upaya yang kita lakukan sendiri di gugus tugas Provinsi Layak Anak. Banyak program yang sudah kita lakukan, Kang Repan, contoh saja stop perkawinan anak. Itu kan ada di indikator KLA. Kita sudah melakukan kampanye terakhir kemarin kan, kita sudah melakukan kampanye. Banyak juga kegiatan kita sosialisasi baik melalui forum anak maupun melalui dinas ini, baik melalui dinas-dinas yang lain. Jabar CK salah satunya untuk perlindungan khususnya tadi kan, agar tolak kekerasan. Jadi sudah berbagai upaya yang kita lakukan dan merangkul kabupaten kota ini agar ini menjadi awareness bersama, ini menjadi perhatian khusus bersama, karena yang kita perjuangkan ini adalah anak yang menjadi generasi ke depan gitu ya. Jadi kita pastikan mereka tidak bertumbuh di dalam lingkungan yang mengalami kekerasan atau mengalami ketidaknyamanan. Jadi mereka bisa bertumbuh dan berkembang di dalam kebahagiaan dan kenyamanan gitu Kang Reza. Oke, luar biasa banget ya. Ini pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui DP3 AKP ini sangat concern dengan anak ya. Oke, Dok, kalau boleh tahu Ido asalnya dari mana, Dok? Dari Kabupaten Bogor. Dari Kabupaten Bogor. Oke, berarti udah berapa lama jadi pengurus FAD ini? Pengurus FAD karena satu periode itu 2 tahun. Aku sekarang sudah hampir mau 2 tahun. Sudah di akhir masa jabatan sebentar lagi. Nah, jadi FAD Jabar juga sudah open recruitment nih untuk periode selanjutnya, Kang Rafael. Apa keuntungan atau fasilitas-fasilitas yang didapatkan sebagai FAD? Banyak banget ya kalau dari diri sendiri nih. Semenjak gabung Forum Anak nih, aku awalnya dari Forum Anak Kabupaten dulu, Kabupaten Bogor, baru ke tingkat Jawa Barat, ke tingkat provinsi. Nah, Forum Anak ini tuh karena organisasi yang dinaungi langsung sama pemerintah, khususnya DP3 gitu ya, dan punya surat keputusan gubernur, surat keputusan bupati atau wali kota langsung gitu ya, dan peraturan menteri sendiri dibuat Forum Anak. Jadi benar-benar Forum Anak ini legal. Jadi teman-teman wargi Jabar yang memiliki anak atau saudara yang masih usia anak, ini boleh ya diajak masuk ke Forum Anak Jawa Barat, ikutan Forum Anak Jawa Barat, karena Forum Anak itu adalah legal, resmi, dan juga sudah punya peraturan, punya legalitas sendiri. Dan juga kalau untuk bicara manfaat, karena kan harus dirasakan. Ini karena aku merasakan ya. Coba testimonial. Testimoni langsung. Karena Forum Anak ini kan tadi organisasi kita dikelola bareng-bareng sama anak. DP3 itu pemerintah itu hanya menjadi pendamping. Jadi ini benar-benar diserahkan, benar-benar partisipasi anak. Jadi DP3 memang memberi support, tapi kita sendiri yang mengelola. Jadi tidak ada intervensi, benar-benar semuanya oleh anak gitu. Keputusan anak. Dan juga memang kepentingan terbaik untuk anak gitu. Jadi benar-benar ini melatih anak-anak Jawa Barat memiliki jiwa kepemimpinan, leadership ya. Terus juga bisa mengatur waktu, Kang Rafen. Aku gabung Forum Anak itu dari SMP, SMA, dan bisa mengatur waktu antara belajar akademik di sekolah, organisasi di Forum Anak gitu ya. Terus juga karena kita kan organisasi Forum Anak ini membangun awareness nih tentang lingkungan, kepedulian terhadap teman sebaya, apalagi teman sebaya yang misalnya menjadi korban kekerasan. Jadi itu menumbuhkan anak-anak rasa kepedulian terhadap sesama, dan juga resiliensi terhadap masalah-masalah yang terjadi sekarang itu. Jadi ketahanan gitu ya. Kalau ada masalah, anak dan bersama teman-teman anak bersama Forum Anak itu sendiri yang menjadi problem solvingnya. Mantap dong. Iya, jadi luar biasa. Kita karena kan tadi ya 27 kota kabupaten khususnya Forum Anak Jawa Barat ini menaungi, memonitoring gitu ya. Jadi benar-benar segala isu yang menjadi isu anak prioritas di masing-masing kabupaten kota kita kita riungkan bareng-bareng, kita
selesaikan, kita musyawarah bagaimana cara penyelesaiannya bareng-bareng, dan setelah kita selesai menyusun, kita serahkan, kita audiensikan kepada pendamping, kepada pembina, kepala daerah. Itulah di situ perannya Forum Anak sebagai partisipasi dalam perencanaan pembangunan juga. Waduh, berarti ini juga yang mendukung KLA juga ya? Betul, mendukung KLA. Mantap. Jadi terlibat erat ya untuk Terlibat, KLA ini tentunya ya. Oke, harapannya dari Forum Anak kepada pembina ataupun pendamping Forum Anak nih, apa nih kira-kira? Mungkin kalau harapan ya, karena sekarang kan aku udah di akhir masa kepengurusan, aku mau terima kasih langsung nih sama Bunda, sama Bunda Rumondang, dan khususnya ayah Bunda di DP3 dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat. Aku mewakili teman-teman Forum Anak ingin berterima kasih dulu yang sebesar-besarnya, karena kita teman-teman di Forum Anak Jawa Barat semua mendapat support, mendapatkan kasih sayang, perhatian yang luar biasa dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, itu yang kita rasakan selama menjadi pengurus Forum Anak dengan fasilitas, terus juga kita bisa diikut sertakan dalam proses perencanaan pembangunan kayak Musrenbang. Nah itu teman-teman Forum Anak membacakan suara anak langsung di depan kepala daerah kalau Musrenbang. Jadi kedepannya mungkin harapannya ya, semoga Forum Anak ini bisa semakin menjadi perhatian ayah bunda semua di seluruh, baik itu pemerintah daerah maupun stakeholder lain, di organisasi masyarakat juga, lembaga masyarakat gitu, menjadi perhatian. Terus juga Forum Anak ini dilibatkan dalam setiap perencanaan proses pembangunan, itu yang kami harapkan. Oke, terima kasih Ido. Lanjut ke Bu Mondang nih, pertanyaan terakhir mungkin Bu. Ini kolaborasi apa saja nih yang sudah dibangun untuk mewujudkan kabupaten atau kota layak anak nih Bu? Wah, kalau kolaborasi yang ditanya sudah banyak sekali. Sudah banyak. Pentahalik semuanya sudah. Gugus tugas tadi, gugus tugas juga sudah berisi. Gugus tugas juga merupakan satu kolaborasi juga ya? Kolaborasi dari perangkat daerah dengan Pentahelix. Di luar gugus tugas juga kita sudah membangun, mungkin Kang Repan sudah lihat di sini ya, banyak sekali perguruan tinggi yang dilibatkan. Jadi contoh Stopan Jabar itu kan melibatkan perguruan tinggi, UPI, Unisba, Unswil sudah kita libatkan juga. Di dalam Jabar Cekas juga, PKK kan begitu, Himpaudi semua kita kita rangkul. Yang pasti satu, APSAI juga, Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Bu di Feni Jawa Barat. Bu Feni. Feni itu juga sudah kita bentuk gitu ya. Dan kegiatan mereka mulai dari COVID kemarin kan Kang, mulai COVID mereka ikut aktif gitu ya. Kemarin juga berkegiatan dengan Forum Anak juga. Sudah beberapa kali Forum Anak juga difasilitasi oleh APSAI, BJB, apalagi tuh banyak sekali tuh badan usaha milik daerah Provinsi Jawa Barat, BUMD juga. Kita bareng-bareng terutama di dalam melaksanakan KLA ini. Jadi kolaborasi yang kita bangun itu sudah sangat luar biasa. Dan kami juga mengajak selalu gitu ya, jangan bosan-bosan gitu para kolaborator gitu ya, bersinergi dengan kita untuk anak kita ini gitu ya. Karena ke depan kita ingin mereka itu juga lebih berani gitu ya untuk berbicara, speak up. Karena kami yakin, kita yakin orang dewasa itu suara anak, melalui suara anak ya. Suara anak itu murni apa yang mereka rasakan, dan itu jadi masukan yang berharga buat kita pemerintah agar ke depan membuat kebijakan itu benar-benar untuk kepentingan terbaik anak. Luar biasa. Oke, terima kasih Bu Mondang. Oke, terakhir mungkin dari Ido, Dok, katanya ada open recruitment. Boleh dong ajak anak-anak seluruh Jawa Barat nih untuk bisa join ke FAD. Oke. Nah, buat Baja itu barudak Jabar. Nah, jadi teman-teman Baja, barudak Jabar di seluruh wilayah Jawa Barat, Forum Anak Jawa Barat sedang membuka open recruitment kepengurusan tahun 2024-2026. Jadi mungkin untuk syaratnya ya, yang utama adalah tadi masih usia anak di bawah 18 tahun dan minimal 12 tahun. Yang tentunya yang paling penting juga domisilinya di Jawa Barat. Tinggal di Jawa Barat.
Terus juga berasal dari Saya orang Jawa Barat tapi tinggal di Hong Kong, nggak bisa ya? Tidak bisa. Nggak bisa. Oke. Jadi berdomisili dan bersekolah juga di Jawa Barat. Lalu buat teman-teman teman-teman Baja, Barudak Jabar juga jangan ragu banget, jangan takut. Kita di Forum Anak itu belajar bareng, kita bertumbuh bareng, berproses bareng. Sehingga kita bisa mencapai potensi terbaik dari masing-masing anak Jawa Barat ini, karena anak Jawa Barat itu semuanya juara. Wih, mantap. Jadi itu tadi. Terus juga open recruitment ini tuh gratis, nggak dipungut biaya sama sekali. Kalau misalkan ada teman-teman menemukan pungutan biaya itu hoax ya, itu bisa langsung dijamin hoax karena Forum Anak Jawa Barat sudah resmi mengumumkan di media sosial kita tentang open recruitment ini. Apa media sosialnya? FAD? Iya, ada Instagram, Forum Anak FAD Jabar. FAD Jabar. Oh, oke, siap. Terima kasih Ido, Mundang. Ini seru banget ngobrolin tentang anak, nggak ada habis-habisnya ya. Tapi mungkin kita akan save untuk tema-tema atau episode lainnya ngobrolin tentang anak. Mangga. Oke, hatur nuhun Bu Mundang. Ido sukses selalu di akhir masa jabatan tentunya. Selamat, tentunya purna tugas berarti ya. Jadi nanti naiknya jadi fasilitator seperti itu ya. Oke, baik wargi Jabar, itu dia bincang-bincang kita tentunya di Beranda DP3 AKB mengenai anak dengan temanya yaitu pembunuhan anak melalui KLA Kota Kabupaten Layak Anak. Demikian podcast kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Yudi Revan pamit. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag Rampes.